Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing dan yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji yang telah hadir pada siang hari ini. Dan tak lupa pula teman-teman seangkatan dan adik-adik yang turut hadir juga pada acara hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Walau Saputra, NPM 23100 152 1174. Yang dimana di sini saya telah melakukan suatu pengujian, yang dimana saya telah mendapatkan suatu judul dari proposal saya, yaitu analisa tingkat kerusakan jalan terhadap kecepatan kendaraan di Jalan Raya Steba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Sebelum saya melakukan peninjauan lokasi, saya harus mengetahui apa itu jalan raya. Jalan raya merupakan salah satu sarana dan prasarana yang penting bagi masyarakat, yang dimana suatu jalan adalah suatu kebutuhan akomodasi untuk suatu kendaraan maupun aktivitas umum warga sekitar, serta kegiatan hari-hari yang dilakukan pada jam sibuk maupun jam puncak kerja. Dari studi kasus yang saya analisis, ada pun salah satu contohnya yaitu saya mendapatkan lokasinya yaitu di Jalan Raya Steba yang bertepatan di Pasar Steba, yang dimana jalan raya tersebut saya melihat kebutuhan infrastruktur transportasi tumbuh sering dengan jumlah penduduk dengan tingkat aktivitas yang tinggi di sana, yang dimana jalan raya Steba tersebut itu merupakan puncak aktivitas perbelanjaan serta adanya pasar, sehingga jalan tersebut padat dan ramai di jam-jam puncak, terutama di jam 10. Setelah saya melakukan tinjauan lokasi, ada pun beberapa dokumentasi yang memperlihatkan kerusakan jalan raya tersebut. Yang di sini ada contohnya seperti ada retak-retak, ada lubang, sedangkan aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang sangat ramai dikunjung, apalagi bertepatan di pasar atau di pusat kota. Dari tinjauan tersebut, saya mendapatkan batasan masalah, yang mana batasan masalah saya gunakan yang pertama, saya melakukan survei kondisi jalan dahulu. Setelah itu, baru saya menganalisis kerusakan jalan. Dan setelah itu, baru saya mendapatkan rumusan masalah dari perihal tersebut. Yang dimana rumusan masalahnya berisi bagaimana kondisi jalan pada permukaan jalan secara visual. Untuk selanjutnya diketahui tingkat kerusakannya. Yang dimana jalan raya Steba tersebut saya melihat kurangnya kerataan atau banyaknya lubang. Dan masalah yang kedua, saya mengetahui apa pengaruh kerusakan terhadap jalan tersebut, sehingga aktivitas agak sedikit terganggu dengan lalu lintas yang padat. Dari hal itu, saya mendapatkan tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, saya mengetahui kondisi jalan raya Steba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, dan mengetahui tingkat kerusakan di ruas berdasarkan nilai Pavement Condition Index atau PCI. Dan saya menganalisis pengaruh kerusakan jalan tersebut terhadap kecepatan kendaraan pada ruas jalan raya Steba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Setelah itu, saya dapat dari penelitian itu, saya bisa memberikan informasi tentang penilaian jalan dan penentuan kebijakan terkait dengan kerusakan jalan terhadap kecepatan pengendara. Sebelum saya menganalisis jalan, saya harus tahu dulu apa itu jalan raya. Jalan raya itu terbagi menjadi 5, yang dimana satu jalan nasional adalah jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi seperti jalan tol,
Dan yang kedua ada jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan pusat pelayanan di dalam kota. Dan yang ketiga jalan kolektor, adalah jalan yang umum berfungsi untuk melayani angkutan, pengumpulan atau pembagi. Dan yang keempat jalan lokal, yang dimana jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat seperti angkot dan yang lain-lain. Dan yang kelima jalan kelas 3C, adalah jalan lingkungan dan jalan lokal yang bisa untuk dilalui oleh kendaraan bermotor maupun kendaraan bermotor. Jadi dari 5 analisis ini saya mengetahui tipe dari jalan raya Setiaba tersebut, yang dimana jalan raya Setiaba tersebut merupakan termasuk dari klasifikasi jalan raya kota, yang dimana jalan raya Setiaba tersebut merupakan yang menghubungkan puncak-puncak kota ataupun aktivitas-aktivitas warga di suatu kota ataupun di daerah tersebut, yang dimana aktivitas seperti pasar, semua perbelanjaan serta aktivitas yang lain pun ada di sana seperti penjualan, ekonomi, apapun ada di jalan raya Setiaba. Setelah saya mengetahui itu, saya menganalisis sistem jaringan jalan. Sistem jaringan jalan itu terbagi lagi menjadi 2, yang dimana sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan yang berperan mendistribusikan barang dan jasa untuk pengembangan seluruh wilayah secara nasional. Yang kedua, sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan yang berperan melayani distribusi barang dan jasa kepada masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Contohnya yaitu jalan raya Setiaba tadi. Adapun dari itu, saya juga menganalisis volume lalu lintas, yang dimana volume lalu lintas itu dapat diartikan sebagai jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada jalan raya Setiaba tersebut. Dan kecepatan lalu lintas adalah sebagai jarak yang ditempuh oleh kendaraan pada suatu bagian jalan dan dibagi dengan waktu tempuh. Dan serta saya bisa mengetahui juga berapa padatnya sih yang ada kendaraan yang lewat di jalan raya Setiaba tersebut. Dari itu saya mendapatkan parameter kondisi jalan yang dinilai secara fungsional dan struktural. Yang dimana di sini saya harus memahami apa itu parameter. Baik, saya akan menjelaskan apa itu parameter. International Roughness Index atau IRI, yaitu bertujuan untuk mengukur kekerasan atau ketidakrataan permukaan jalan tersebut, yang dimana jalan raya Setiaba tersebut emang permukaannya kurang rata. Jadi saya menggunakan salah satu IRI juga untuk mengukur. Dan yang kedua RCI atau Road Condition Index untuk mengatur kenyamanan berkendara suatu kendaraan baik motor, mobil. Dan yang ketiga indeks kondisi perkerasan atau PCI, Pavement Condition Index, yaitu untuk mengetahui kualitas struktur jalan berdasarkan jenis kerusakannya, yang dimana jenis kerusakan yang terjadi di jalan raya Setiaba tersebut adanya keretakan, bolong, serta aktivitas masyarakat di sana agak sedikit terganggu. Dari hal tersebut, dari saya menganalisis, adapun yang parameter yang paling sering saya gunakan, yaitu yang pertama yaitu kecepatan lalu lintas, yang dimana rumusnya S sama dengan B per T, yang dimana S sama dengan kecepatan dan D sama dengan jarak tempuh. Dan rumusan yang kedua saya gunakan yaitu P per SMS, yang dimana ini merupakan rumusan kepadatan lalu lintas, yang dimana D sama dengan kepadatan lalu lintas, P sama dengan volume lalu lintas. Dan yang kedua rumus yang saya gunakan yaitu C kapasitas sesungguhnya dalam SMP per jam, CO kapasitas dasar ideal untuk kondisi tertentu, FCW penyesuaian yang berjalan, FCSP faktor penyesuaian pemisahan. Yang dimana rumusnya yaitu untuk kepadatan lalu lintas atau kapasitas jalan perkotaan yaitu C sama dengan CO kali FCW dikali FCSP dikali FCSF
dikali FCCS itu adalah rumus kapasitas jalan perkotaan. Itu adalah merupakan rumus yang saya gunakan dalam menganalisis suatu jalan raya Setiaba yang saya rangkum di proposal saya. Nah, adapun ini adalah suatu kegiatan yang saya lakukan dalam menganalisis jalan raya Nanggala Kota Setiaba tersebut. Yang dimana di sini, yang pertama saya mulai dengan saya persiapan dulu. Yang dimana sebelum mulai saya harus prepare dulu apa aja yang harus saya bawa. Yang pertama saya harus melakukan namanya survei pendahuluan. Setelah saya melakukan survei pendahuluan, baru saya bisa mendapatkan suatu data. Setelah data terkumpul, baru saya bisa menganalisis dengan data primer dan data sekunder. Yang mana data primer yang berisi geometri jalan, volume kendaraan, waktu perjalanan, kecepatan kendaraan, dan kerusakan jalan. Adapun data sekunder patokannya yaitu saya menggunakan peta lokasi yang disebut Jalan Raya Nanggala Setiaba. Ya, itu lokasinya. Dan itu data sekundernya NKJI 1997, PKJI 2014. Nah, setelah itu baru saya analisis semuanya sehingga saya dapat pengolahan data. Baru saya lakukan hasil dan pembahasan. Baru saya lakukan kesimpulan dan saran apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Nah, sebelum saya melakukan pengumpulan data, adapun alat yang saya gunakan dan alat survei yang saya gunakan yaitu dalam pengumpulan data saya menggunakan metode sampling atau convenient sampling melalui metode the moving cap observe, yang mana saya melakukan peninjauan lokasi dulu, observasi dulu ke suatu tempat tersebut. Yang kedua, skema observasi yang dimana dilakukan sebanyak 10 trip arah utara dan 10 trip arah selatan. Dan alat penelitian yang saya gunakan yaitu pita ukur, tapi saya menggunakan dua, bisa pita ukur, bisa meteran, biar bisa mengetahui lebar jalan tersebut. Dan yang kedua, aplikasi GeoTracker atau panjang jalan. Yang ketiga, aplikasi Strava, yang dimana waktu tempuh perjalanan, yang dimana di sini saya bisa mengetahui berapa lama waktu tempuh perjalanan yang saya analisis. Yang keempat, aplikasi counter smartphone, yang dimana aplikasi ini sangat canggih, yang mana kita bisa untuk menghitung volume kendaraan yang lewat. Baik, saya rasa itu saja. Dari hal ini saya dapat kesimpulan yang dimana jalan raya Setiaba tersebut masih banyak kerusakan yang terjadi, yang dimana permukaannya tidak rata, banyaknya bolong-bolong, adanya retak-retak buaya, sehingga perlu pemeliharaan lagi dikarenakan jalan raya Setiaba tersebut merupakan jalan pusat perkotaan, yang dimana pusat perbelanjaan di sana, aktivitas anak sekolah ada juga di sana, serta angkutan umum berlaluan. Dan apalagi di jam puncak seperti pagi, sore, itu jam yang kemacetannya lebih parah, sehingga sangat berisiko kenyamanan bagi pengendara yang tidak nyaman. Baik, saya rasa itu saja hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.